Kau yang terbesar, Kau yang terbesar selamanya Tuhan. Kuasamu terbesar, kuasamu, kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapa di sorga, terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang terbesar, Engkau Allah kami yang termulia, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat lawatan dan anugerah Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati hari-hari ini. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih dan kebaikan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan sebentar hamba akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu, setiap orang yang mendengarkannya diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan, mengalami kekuatan dari Tuhan, mengalami damai sejahtera dan sukacita dari firman Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, Tuhan ditinggikan dan permuliakan. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan Allah? Saya akan menyampaikan buat kita tentang firman Tuhan, yaitu di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus Kristus memberikan kebenaran firman Tuhan ini. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti ini?
Karena latar belakangnya itu kalau kita baca di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang 33 sampai 37, di mana murid-muridnya mempertanyakan siapa yang terbesar dari antara mereka, murid-murid. Mereka bertengkar, mereka berbincang-bincang di perjalanan menuju Kapernaum. Tetapi Yesus tahu apa yang mereka bincangkan. Ketika Yesus berkata, "Apa yang kalian perbincangkan?" Maka mereka diam. "Apa yang kalian pertengkarkan? Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga di antara mereka?" Tapi Yesus berkata kepada mereka dan memanggil mereka. Dan memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Dan Yesus memilih anak kecil itu dan berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa menyambut seorang anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Jadi Tuhan Yesus Kristus memberi jawaban siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Dia mengumpamakan seperti anak kecil ini. Ternyata bukan gereja yang besar, pelayanan yang besar, karunia yang besar itu yang terbesar, bukan. Atau kalau dia memiliki kekayaan yang besar, bukan. Harta yang besar, bukan itu yang terbesar dalam kerajaan surga. Yesus mengumpamakan seperti anak kecil inilah yang terbesar dalam kerajaan surga. Mengapa? Tuhan Yesus mengumpamakan seperti anak kecil ini. Kalau kamu tidak seperti anak kecil ini, tidak akan masuk dalam kerajaan yang Allah. Bahkan dikatakan di sini, sesungguhnya barang siapa tidak seperti anak kecil ini, dia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah yang terbesar. Kita akan belajar, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang dikatakan Tuhan Kristus memiliki sikap seperti anak kecil ini dalam kerajaan surga. Kan anak kecil itu kan suka dipuji-puji, suka dirayu, suka dibujuk. Itu sifat anak kecil. Apakah seperti karakter itu yang harus kita miliki dalam hidup kita sebagai orang percaya? Oh, bukan itu. Bukan dipuji-puji, disanjung-sanjung. Bukan itu yang akan dipelajari pada saat ini dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan belajar seperti apa orang yang terbesar dalam kerajaan surga itu. Seperti anak kecil yang diumpamakan Tuhan Yesus. Yang pertama, mengapa kita harus memiliki sikap seperti anak kecil ini dalam kerajaan surga? Yang pertama, karena anak kecil ini selalu bergantung kepada bapaknya. Artinya apa? Seorang anak kecil ini selalu berharap dan bergantung kepada bapaknya. Kalau kita mempunyai anak sebagai orang tua, anak kita ini selalu bergantung kepada kita. Selalu bergantung kepada papa mamanya. Dan berharap dan selalu mengandalkan papanya. Demikian juga dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita selalu bergantung kepada Bapa di surga. Artinya bergantung, kita selalu mengharapkan Tuhan. Mengharapkan kehadirannya. Mengharapkan penyertaannya. Mengharapkan yaitu pertolongan dan kasih anugerahnya dalam hidup kita. Artinya kita selalu mengandalkan Tuhan. Selalu mencari Tuhan. Karena kita selalu bergantung sebelumnya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan Kristus, tanpa Bapa di surga, kita bisa berjalan sendiri. Makanya kita selalu bergantung dan berharap dan berdoa dan berseru kepada Bapa di surga sebagai Allah yang hidup, Bapa yang berkuasa di bumi dan di surga. Artinya kita selalu datang kepadanya mencari Tuhan Allah. Selalu datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mengandalkan Bapa di surga, itu dia adalah Allah yang berkuasa. Dialah Tuhan, dialah Raja segala raja yang patut kita andalkan dalam hidup ini. Kita sebagai anaknya. Kita sebagai anaknya kita selalu berharap ingin berjumpa dengan Bapa kita di surga. Dengan Bapa Raja segala raja terhadap Tuhan, itu Tuhan Yesus Kristus. Inilah kita selalu mencari Tuhan Yesus Kristus dalam setiap masalah persoalan yang ada. Dalam menghadapi segala sesuatu, itu yang kita andalkan. Selalu mengadu kepada Bapa di surga. Seperti anak kecil, dia selalu mengadu kepada bapaknya, kepada orang tuanya, karena dia tahu dia itulah andalannya.
Demikian juga kita dalam segala sesuatu yang terjadi, kita harus mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Jangan andalkan kekuatan sendiri, jangan andalkan orang lain, jangan andalkan kekayaanmu, jangan andalkan potensimu, keahlianmu, kecakapanmu, kepandaianmu, tapi andalkanlah Tuhan. Itu artinya selalu bergantung, seperti anak kecil ini, selalu bergantung kepada Bapaknya, karena dia tahu bahwa aku di luar Bapa di sorga tidak bisa melakukan segala sesuatu. Selalu membutuhkan Bapa di sorga, selalu membutuhkan Allah Yesus Kristus Tuhan kita. Ini sikap seperti anak kecil ini, maka dia akan terbesar dalam kerajaan sorga. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus memiliki sikap seperti anak kecil yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus Kristus ini, sehingga dia memberkati anak kecil ini umpamakan. Karena anak kecil ini memiliki sikap kepolosan. Apa artinya itu? Sikap kepolosan. Artinya anak kecil ini tidak tahu balas dendam. Tidak tahu balas dendam kepada orang lain. Ketika kita lihat anak kecil, ketika berantem dan berebutan dengan mainannya, mereka nangis, tapi mereka sebentar saja akan damai. Dan kalau ada makanannya, dia akan membagikannya kepada temannya ini, teman berantamnya ini. Artinya dia tidak ada balas dendam dalam dirinya. Tidak ada diingat, yaitu kesalahan, kekurangan, kelemahan temannya ini. Dia tidak tahu itu. Bahkan dia tidak mengingat semua kesalahan dan kekurangan orang lain atau temannya ini. Ini tidak ada akar balas dendam. Tidak ada saling membalas, tidak ada saling menghakimi, tidak ada saling menuding. Seperti itulah. Karena pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Ini seperti yang diinginkan Tuhan dalam diri kita. Jangan sampai kita suka balas dendam. Apa yang dilakukan orang, kita lakukan seperti itu. Awas ya, nanti akan kulakukan seperti yang kamu lakukan. Balas dendam dalam segala perbuatan-perbuatan yang jahat lakukan. Dia lakukan seperti itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tidak ada kasih. Tidak ada kasih dalam dirinya. Tidak ada pengampunan dalam dirinya. Ini, kalau kita tidak ada seperti itu, wah, kita tidak seperti anak kecil yang polos ini. Artinya apa? Tidak balas dendam. Tidak ada namanya di situ akar pahit. Tidak ada di dalam dirinya, yaitu balas dendam, akar pahit. Tidak ada. Bahkan tidak ada kedengkian dalam dirinya. Tidak ada. Tidak ada akar pahit dalam dirinya. Tidak ada. Dia selalu mengungkapkan sukacita. Dia mengungkapkan, yaitu kepada orang lain, bahwa selalu melakukan yang baik, yang benar. Tidak ada akar pahit, tidak ada kesedihan, tidak ada mengingat kesalahan orang lain, kesalahan orang lain. Ini anak kecil itu. Demikian juga dengan kita. Terus mengumpulkan seperti itu. Mari kita tinggalkan balas dendam, tinggalkan akar pahit, lupakan segala kesalahan kekurangan orang lain, kedengkian, kebencian, menjas orang lain, terlupakan segala kekurangan kelemahan orang lain dalam hidup ini. Artinya kita hidup dalam kasih. Demikian juga anak kecil ini adalah dia tidak tahu bersilat lidah. Dia tidak tahu bersilat lidah itu artinya apa? Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Tidak ada namanya di situ kebohongan. Selalu berkata jujur dalam dirinya. Berkata iya di atas iya. Namanya polos. Tidak ada namanya dalam dirinya itu menyembunyikan segala sesuatu. Tidak ada berbohong dalam dirinya. Dia berkata benar apa adanya. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya yang Tuhan. Kita harus nggak boleh bersilat lidah, bersilat kata. Artinya jadi bahan orang yang suka main gosip, suka mengata-ngatai orang, suka menjelek-jelekkan orang. Ini harus kita buang dalam diri kita. Katakanlah yang baik, yang benar dalam hidup kita. Tidak ada yang menjadi ember bumoli, mengata-ngatai orang, mengata-ngatai yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ini anak kecil tidak melakukan seperti itu. Dia berkata jujur apa adanya bagi semua orang.
Inilah anak kecil itu. Bahkan juga apa? Anak kecil itu memiliki sikap rendah hati, tidak sombong. Dia tidak merasa dirinya benar, tidak merasa dirinya hebat. Dia tidak tahu itu. Dia tidak membanggakan dirinya, tidak menekan dirinya. Dia tetap rendah hati dan datang kepada Tuhan. Inilah tidak ada kesombongan dalam diri anak kecil itu. Inilah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan seperti Tuhan Yesus mengatakan, seperti anak kecil ini, kamu tidak akan layak dalam kerajaan surga kalau kamu tidak seperti anak kecil ini. Artinya kita sebagai orang yang percaya memiliki kerendahan hati, memiliki hati hamba dalam hidup ini, dan berkata, ini bukan karena kuat dan gagahku, ini bukan karena kehebatan, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kalau seorang kecil, dia akan membanggakan orang tuanya, bapaknya. Oh, ini karena bapak saya, ini karena mama saya, ini karena orang tua saya, bukan karena saya. Dia akan membanggakan itu. Tidak ada kesombongan. Dan anak kecil berkata, tidak, bukan karena aku, tapi karena papaku. Demikian dengan kita. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena hebatku, saya sehat dan kuat, saya boleh menikmati hari ini, saya bisa berhasil dan sukses, bahkan melakukan segala sesuatu, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Maka siapa yang terbesar dalam kerajaan surga itu? Adalah orang yang selalu bergantung semua kepada Bapa di surga, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, seperti katakan Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 7 itu. Takutlah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Selalu mengandalkan Bapa di surga. Itu anak kecil itu dalam segala sesuatu dia selalu mengandalkan Bapanya. Demikian juga kita. Jangan andalkan kekuatan sendiri, jangan andalkan kekayaanmu, jangan andalkan dukun paranormal, okultisme, jangan saudara yang dikasih Tuhan. Dan kita harus memiliki sikap kepolosan. Artinya apa? Tidak tahu balas dendam, tidak tahu akar pahit, tidak mengingat kesalahan ke orang lain, tidak ada kebencian, tapi melupakan semuanya. Seperti anak kecil, dia lupakan semua. Dia selalu suka berdamai. Tidak ada bersilat lidah. Tidak ada bersilat lidah itu dia pandai untuk memutarbalikkan kebenaran, memutarbalikkan fakta. Tidak ada seperti itu. Dia berkata jujur apa adanya, memberitahukan kebenaran apa adanya. Bahkan tidak ada akar pahit, karena orang yang akar pahit itu merugikan diri sendiri. Bahkan iblis akan masuk dalam dirinya sehingga dia akan sengsara sendiri. Mari kita buang akar pahit. Mari kita penuhkan pengampunan. Orang yang susah akar pahit, orang yang memiliki akar pahit susah mengampuni, suka memaafkan orang lain. Bahkan tidak ada kesombongan dalam dirinya, memiliki kerendahan hati hamba. Ini yang dimiliki oleh seorang anak kecil, sehingga kita layak menjadi orang yang terbesar dalam kerajaan surga. Haleluya. Biar Roh Kudus menterimakan lebih lagi dalam diri kita. Hamba terbatas menyampaikan kebenaran ini. Biarlah Roh Kudus menyampaikan lebih dalam lagi sehingga kita layak di hadapan Tuhan menjadi orang-orang yang terbesar dalam kerajaan surga, memiliki sifat karakter seperti anak kecil. Bukan dalam hal manja tadi, dalam hal dirayu-rayu, dibenci, bukan. Tapi dalam hal sifat selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, memiliki sikap hidup yang dalam kepolosannya dan selalu memiliki sikap rendah hati dalam dirinya. Ini yang saya bagikan. Biarlah Roh Kudus terima kasih lagi dalam hidup kita, mentinggikan dan dipermuliakan dalam seluruh hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus Kristus tertanam dalam hati kami. Setiap orang yang mendengarkannya dikuatkan dan diteguhkan. Mereka mengerti kebenaran firman Allah dan hidup mereka memiliki seperti anak kecil yang selalu bergantung kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, dan memiliki sikap kepolosan yang tidak ada akar pahit, tidak ada dendam, tidak ada mengingat kesalahan orang lain, tidak ada berkata bohong, tapi berkata jujur, bahkan memiliki kerendahan hati dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, ajari kami melakukan firman Allah dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, sambil berdoa, kuatkan iman kami, teguhkan iman kami. Bahkan dalam kelemahan kekurangan kami tetap mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau selamanya. Hamba berdoa, setiap orang yang sakit yang mendengarkan firman Tuhan ini mengalami kesembuhan, bahkan yang mengalami sakit penyakit COVID, Corona,
Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, terjadi kesembuhan yang sempurna. Pulihkan Tuhan, baik yang ada di rumah sakit, baik ada yang di rumah yang isoman sendiri. Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, akan iman yang kokoh dalam hidup mereka. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat oleh kuasa kegelapan, okultisme, roh jahat di udara. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi kelepasan, kemerdekaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan tinggi dan dipermuliakan dalam seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bersyukur. Haleluya.